Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar? Cuaca kalau di luar studio Susi ini cukup terik ya. Tapi mudah-mudahan kita tetap bersemangat untuk melakukan aktivitas atau apapun juga itu yang perlu kita lakukan. Ini satu di antara tujuan untuk meningkatkan imun kita karena COVID-19 itu masih ada. Dan kita nggak ngobrol soal COVID karena itu nanti tema di jam yang lain dan juga ada slotnya tersendiri. Tapi biasanya untuk ruang atau program ngaji hukum ini ngobrolnya yang selalu up to date, selalu kekinian. Jadi kalau Anda sempat melihat flyer yang sudah kami sebar di berbagai sosmed, baik itu di FB atau juga di Instagram, Twitter, itu flyer ngaji hukum untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021, mulai jam 1 sampai jam 2 siang nanti, tentang terorisme. Awasi narasi kemenangan Taliban. Nanti insya Allah bersama dengan Sudira Husodo SHI SHMH MKN. Beliau adalah Sekretaris LPBHNU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU, Kabupaten Sidoarjo. Di mana untuk program ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Suara Sampang, Radio Guyup Rukun, RGR Tulungagung, Ersal FM Nganjuk, dan Radio Praja Angkasa Trenggalek. Dan sedikit informasi untuk Anda, kalau Anda sempat membaca berita khususnya luar negeri ya, yang menjadi headline itu banyak seputar Afghanistan, satu di antara negara yang ada di kawasan Timur Tengah yang saat ini sudah dikuasai oleh Taliban. Nanti kita akan ngobrol soal itu. Saya sapa terlebih dahulu Kang Diro yang sudah join via Zoom. Assalamualaikum Kang Diro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kalau saya lihat penampakan di videonya, ini semakin clear dan jernih gitu ya, kualitas videonya. Apakah ganti perangkat atau bagaimana ini ceritanya? Oh, pas cuma lampunya saja dibalik ke atas. Oh begitu ya. Lampunya dibalik. Itu lampunya masih dibalik ya. Apalagi kalau lampunya disejajarkan. Iya, lampunya itu kan sebelumnya kan turun ke bawah itu sekarang bisa balik ke atas itu. Luar biasa. Apalagi kalau pakai lampu-lampu ala-ala lampu disco. Apa kabar Wah, Kang Dira? Sehat ya Kang Dira ya? Mas, alhamdulillahirobbilalamin, Mas Ini Panji. sebenarnya tadi saya nggak pakai jaket warna biru, tapi karena saya lihat narasumbernya kok pakai jas biru, biar nggak dikira kalah gitu ya. Minimal saya harus bisa nggak malu-maluin gitu loh. Ya pakai Kalau army kalau menyamai sih nggak mungkin karena Sultan itu agak susah kalau menyamai. Sultan Kanjeng, Mas. Sultan Gedangan ini. Iya Kang Dira, pembahasan kita ini tentang Taliban. Iya, Terorisme tanda titik dua ini ada dua persepsi bagi saya. ya. Apakah bisa dikatakan awasi narasi kemenangan Taliban? Apakah Taliban identik dengan teroris? Nah, lebih jauh dengan hal ini bisa dijelaskan di awal ini sebagai mukadimahnya. Monggo Kang Dira. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, topik ini dipilih karena apa namanya ini berkaitan dengan di Sidoarjo kemarin ada penangkapan ya 2 hari yang lalu Mas ya. Jadi sisa-sisa JAD ya, jaringan Ansarut Daulah itu kan ya, dan juga JI itu. Jadi yang dulu pernah kita sempat membahas terkait dengan penangkapan teroris di Jawa Timur ini kan kurang lebih ada berapa itu kemarin 20-an ya yang dimasukkan ke Polda Jatim itu. Nah, kemudian ternyata 2 hari yang lalu itu juga dilakukan penangkapan terhadap anggota teroris itu yang jaringan atau sel-sel itu ya. Nah sekarang kita dikaitkan dengan kemenangan daripada Taliban menguasai Afghanistan begitu ya, di mana pemerintah sebelumnya itu kan bentukan daripada Amerika yaitu Presiden Ashraf Ghani gitu kan ya, mencoba untuk membuat sebuah negara yang apa namanya yang netral ya kan, yang tidak berbau apa namanya sentimen agama gitu ya. Tetapi kemudian sekarang dikuasai oleh Taliban. Pertanyaannya adalah apakah identik Taliban yang sekarang itu dengan Taliban yang masa lalu? Kalau saya melihat sih daripada pemberitaan dan juga dari presiden yang terpilih ya, yaitu Abdul Ghani itu ya, salah satu pemimpin senior Taliban. Dia diantaranya adalah membebaskan kepada seorang wanita untuk tetap melakukan sekolah kemudian pendidikan, sementara bekerja ya
Sementara Taliban yang dulu itu tidak, begitu kan ya. Kemudian juga menjamin kebebasan warga negara, termasuk warga negara asing untuk hidup di Taliban dan tidak mau dijadikan Taliban sebagai sebuah negara, sebagai tempat medan perang, gitu kan ya. Kita tahu bahwa Afghanistan itu selalu dijadikan sebagai tempat pertempuran yang dulu kita kenal dengan antara blok Timur dan blok Barat, ya, antara Uni Soviet dengan Amerika, gitu ya. Taliban lah tempat untuk peperangannya itulah. Kalau melihat dari sisi ini, visi-visi dan misi daripada pemimpin yang sekarang ini, menurut saya sih tidak ada kaitannya lah dengan teroris. Mereka ingin merdeka, ingin membangun negaranya, gitu ya. Jadi itu Mas. Kalau yang dulu, Taliban yang dulu itu kan memang pendanaannya kan disupport oleh Osama bin Laden, ya, jadi bin Laden, gitu ya, dengan support dari Al-Qaeda, gitu kan ya. Jadi kalau sekarang ini saya lihat ini adalah kemenangan rakyat Afghanistan, ya. Kita berdoa mudah-mudahan tidak ada kaitannya dengan terorisme, ya, yang ada di Indonesia. Tapi kalau merupakan spirit mungkin bisa jadi iya. Kalau spirit kan bisa saja, gitu kan ya. Tetapi kalau kaitannya saya kira insya Allah enggak lah, begitu kan ya. Yeah. Tapi kita harus tetap waspada adanya narasi-narasi kemenangan daripada Taliban ini dijadikan sebagai cara cybercrime, ya, jadi propaganda cyberterorisme bahwa ternyata teroris itu menang, nah, gitu loh Mas. Ini yang menjadi motivasi judul dari kajian kita siang hari ini, gitu Mas. Iya, iya, baik. Dan juga kita sebagai warganet atau istilahnya itu sebagai netizen itu juga harus istilahnya bisa memilah dan bijak untuk memilih dan memilah, begitu ya. Kira-kira berita yang digoreng atau berita yang hanya dikukus, terus berita yang hanya di oseng-oseng, gitu ya. Iya. Kalau ke sini kan arahnya itu padanan kata atau diksi katanya itu semakin menarik. Digoreng, dibombardir, macam-macam lah. Nah, tapi kalau Anda melihat sekarang ini memang beberapa waktu lalu sih, tanggal berapa ya? Saya lupa. Kalau nggak salah itu tanggal 15. Secara semua kota yang ada di Afghanistan itu dikuasai oleh Taliban. Yang terakhir itu kan ibu kotanya di Kabul itu kan. Sebelumnya di beberapa kota yang lain, Kandahar dan sebagainya. Taliban memang bukan organisasi, kalau boleh dibilang begitu ya, yang baru. Bahkan kalau sempat dulu melihat film-film Hollywood, Rambo kayaknya itu, kalau jenengan juga masih ingat, itu masih kan ingat, backgroundnya, settingnya itu kan ada satu di antara scene yang film-film di kawasan Afghanistan juga, di waktu perperangan juga itu. Film favorit itu, ya kan. Tapi kalau Anda melihat sekarang ini kondisinya memang Taliban sekarang dengan Taliban yang dulu nggak sama gitu. Ya, kalau cara penguasaannya, ya. Jadi menurut saya sih hampir gini Mas, tidak sama begitu ya. Jadi kalau Taliban yang sekarang coba kita lihat di media-media, mereka kan dengan jalan damai, ya kan. Jadi penguasaan beberapa kota provinsi termasuk ibu kota itu dengan jalan damai, tidak dengan jalan kekerasan, begitu ya. Biarpun memang pemerintah tentara Amerika Serikat kan ditarik, setelah itu dia menguasai, begitu. Nah, jadi ya kita berharaplah Afghanistan merupakan mayoritas 100% penduduknya beragama Islam, dia supaya kembali menjadi pusat peradaban, gitu. Jadi bukan merupakan sebagai sarang teroris, gitu. Kita sebagai warga negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam itu juga berharap, bukankah dulu ketika Presiden Ashraf Ghani itu bekerjasama dengan pemerintah Indonesia, termasuk ada Nahdlatul Ulama Afghanistan, jadi cabangnya ada. Dan itu bukan merupakan cabang dari NU di sini, tetapi di sana dibentuk juga NUAH. Jadi Nahdlatul Ulama Afghanistan itu inisiatif daripada para ulama-ulama Afghanistan. Mereka datang ke sini, ya, jadi istilahnya magang, gitu kan ya, bagaimana melihat kerukunan umat beragama di Indonesia, yang diantaranya adalah ulama-ulama Taliban, gitu ya. Dan pemerintahan Taliban juga mengirim santri-santrinya, mahasiswanya, ya kan, itu ke Indonesia untuk belajar bagaimana melihat Indonesia, kok bisa Indonesia yang begitu majmuk menjadi negara yang begitu damai. Kalau kita melihat seperti ini,
insya Allah Taliban itu ingin damai sebenarnya, sudah capek mungkin perang gitu ya Mas ya. Jadi saya kira itu, apalagi kalau kita lihat dari aspek akidah atau keyakinan mayoritas Afghanistan, penduduk Afghanistan, mereka itu juga mirip-mirip sama lah dengan kita. Akidahnya mereka juga menganut akidah Maturidiyah. Sementara kita yang mayoritas Nahdlatul Ulama di Indonesia ini juga menganut Maturidiyah dan Asy'ariyah. Itu dalam aspek akidah. Sunni itu. Sunni, betul, betul. Ya, mereka juga selamatan, mereka juga suka ziarah, ya kan? Ini kan sebuah Islam damai gitu. Lah, fikihnya mereka juga menggunakan Imam Abu Hanifah. Sementara kita Imam Syafi'i. Yeah. Ketika keempat mazhab itu kan termasuk golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Insya Allah kalau Ahlussunnah wal Jamaah, insya Allah mereka suka damai gitu loh Mas. Kalau tidak ada susupan aliran-aliran lain yang faham-faham takfiri yang selalu mempropaganda untuk saling mengkafirkan ke orang lain. Saya kira kalau Al-Qaeda dulu memang sudah mengkafirkan kelompok-kelompok yang lainnya begitu, termasuk Islamic State yaitu ISIS gitu kan ya. Jadi mereka yang berorientasi kepada kekhalifahan gitu. Jadi itu Mas. Ya, kalau di sisi domestik dalam negeri sendiri, apakah Anda melihat bahwasannya kemenangan Taliban di Afghanistan itu akan memantik dari mungkin organisasi-organisasi atau mungkin kelompok-kelompok yang ingin istilahnya itu mengacau atau mengganggu kestabilan negara begitu ya, atau boleh dibilang terorisme di Indonesia? Iya, kira-kira apakah bisa memantik atau memicu seperti itu enggak? Kalau spiritnya, kalau dulu itu beda. Makanya saya bilang bahwa keadaan sekarang dan dulu itu berbeda. Tetapi bukan berarti kita harus lengah ya, harus tetap waspada. Makanya perlunya Direktorat Cyber Crime itu juga melakukan patroli-patroli terkait dengan kemenangan Taliban ini. Apakah ada korelasinya ya dengan yang ada di Indonesia? Kalau kita melihat sejarah bahwa Taliban dulu kan rakyat Indonesia kan banyak yang lari ke Afghanistan untuk berjuang ketika mereka melawan Uni Soviet begitu kan, sehingga banyak jebolan-jebolan dari Afghanistan, diantaranya adalah Imam Mukhlas, Imam Amrozi ya, kemudian Imam Samudra dan lain sebagainya. Itu mereka adalah jihadis-jihadis yang lulusan dari Afghanistan gitu ya. Tetapi ketika sudah perang selesai mereka akan kembali ingin melakukan jihad-jihad baru, ya kan? Jadi di Indonesia termasuk kasus-kasus di Poso. Nah, ketika sudah tidak ada lagi, maka mereka mencari lagi, yaitu dengan cara pengoboman begitu. Tetapi kalau yang sekarang ini kan mereka itu kan mendapatkan kemenangan secara damai. Jadi insya Allah tidak ada. Makanya oleh karena itu, ya kan? Melalui narasi-narasi kemenangan ini, apakah ada di Indonesia ini? Karena ibaratnya itu adalah sebagai semacam cyber terorisme gitu kan ya. Jadi media-media sosial ya kan, apakah di situ ada propaganda, agitasi-agitasi untuk memecah belah umat Indonesia atau warga bangsa Indonesia? Apalagi terutama sekarang kan kondisi Indonesia kan kena pandemi ya Mas ya, itu kan juga dapat dijadikan sebagai isu-isu ekonomi, isu-isu kerusuhan dan lain sebagainya supaya terjadi chaos yang ada di Indonesia gitu Mas. Jadi itulah maka perlu kita kewaspadaan untuk membangun jangan sampai ada narasi-narasi yang sekiranya merupakan pengaruh daripada kemenangan Afghanistan. Saya kira itu Mas. Baik. Kang Dira, kita jeda dulu, dan untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa, silakan kalau Anda ingin bergabung, Anda ada peluang untuk menyampaikan pendapat opini Anda seputar Afghanistan yang dikuasai oleh Taliban. Bagaimana menurut Anda? Di 0811 309 1009 atau juga on air langsung di 031 896 1514. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air minum yang terbaik, hey.
pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Abdul Rozak Rehalat bin Abdullah. Abdul Rozak Rehalat bin Abdullah dulu tinggal di Plumpung RT 11 RW 1 Desa Bakung Pringgodani, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudara Abdul Rozak Rehalat bin Abdullah, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, pada hari Senin lusa tanggal 23 Agustus 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Victory! Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Joki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah, punya 6 manfaat: meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, dan mencegah sakit mah. Untuk info lengkap, Cheers, silakan hubungi Sutrisno di 0821 4225 6646. 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Momong dorong budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi
PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngaji Hukum yang disiarkan di LPPL Radio Suara Sidoarjo, LPPL Radio Suara Sampang, LPPL RGR Tulungagung, LPPL Ersal Nganjuk, dan LPPL Praja Angkasa Trenggalek. Tema kita awasi narasi kemenangan Taliban bersama Sudiro Wisodo, SHI, SH, MH, MKN, Sekretaris LPBHNU Kabupaten Sidoarjo. Dan yang sudah masuk, saya coba cek dulu ke redaksi. Ya, silakan Bung Ilham. Iya, Panji. Ini ada 2 pertanyaan dari Ibu Rahma yang ada di Taman. Yang pertama, selama ini di tanah air kita sering melihat ada penggalangan dana. Sebenarnya yang lebih utama apakah menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar dulu, dalam hal ini di Indonesia, atau harus berkontribusi atau berpartisipasi untuk membantu sesama muslim di negara lain. Kemudian yang kedua dari Pak Sutomo yang ada di di Krian ya. Ini menanyakan pergerakan Taliban ini apakah sama dengan Jamaah Ansarud Daulah atau JAD ya, atau ISIS atau Al-Qaeda. Kemudian apa yang harus dilakukan untuk Indonesia dalam hal ini untuk membentengi jika ada pengaruh-pengaruh dari Taliban. Baik, terima kasih untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ada Bu Rahma dan Pak Sutomo. Serta ini sebelum nanti ditanggapi oleh Kang Diro, saya baca dulu satu SMS, bisa ya Kang Diro ya? Ya, boleh, silakan. Jadi sekalian gitu ya. Oke, ini pertanyaan dari Mas Wahyu yang ada di Krian. Pertanyaannya begini, hampir dengan Pak Sutomo tadi. Apa dan bagaimana reaksi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah negara kita terhadap pemerintah Afghanistan yang dikuasai oleh Taliban? Kemudian yang pertanyaan yang kedua, untuk pengungsi Afghanistan yang ada di Indonesia itu, apakah nggak sebaiknya dipulangkan ke negara asal? Oke, terima kasih Mas Wahyu yang ada di Krian. Ada 3 pertanyaan yang tadi disampaikan. Monggo tanggapannya Kang Diro. Ya, baik. Bisa diterima suara saya, Mas ya? Oh, dengan jelas. Iya. Sejelas senyumannya Kang Diro ini. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Pertanyaan ini setidaknya ada 4 poin ya. Yang pertama adalah tentang penggalangan dana, kemudian hubungan ISIS, Al-Qaeda, dan Taliban, kemudian reaksi pemerintah Indonesia terhadap kemenangan Taliban, dan yang keempat adalah pengungsi Afghanistan yo dikembalikan begitu ya. Baik, terkait dengan masalah penggalangan dana, Mas ya, itu sebenarnya itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme gitu. Jadi undang-undang ini itu diberlakukan karena berkaitan dengan adanya bahasanya itu adalah orang-orang yang tidak terlibat di dalam aksi teroris, ya kan, mereka hanya sebatas memberikan memberikan pendanaan saja gitu loh, Mas. Jadi istilahnya itu adalah mereka lonely wolf atau apa gitu kan ya. Jadi seingat saya seperti itu begitu. Mereka adalah orang yang tidak terlibat di dalam pengoboman atau aksi-aksi, tapi mereka melakukan pendanaan. Ini dari aspek orang yang memiliki dana besar gitu ya. Tetapi kalau melihat dari modus operandi, karena aksi teroris tidak akan terjadi ya kan kalau tidak didukung dengan dana, karena untuk membeli semacam bahan-bahan peledak dan sebagainya itu kan juga perlu dana begitu kan ya. Kemudian menggunakan sarana transportasi juga perlu dana. Oleh karena itu
modus-modus mereka itu banyak, diantaranya adalah membuat kotak-kotak amal yang mengklaim sebagai yayasan-yayasan fiktif ya kan, kemudian yayasan duafa, yayasan yatim piatu, kemudian dananya digunakan untuk aksi-aksi teror begitu. Oleh karena itu, bagi menjawab pertanyaan Bu Rahma terkait dengan masalah penggalangan dana atau infak-infak sodako, kalau tidak jelas jangan melakukan infak. Bisa jadi apa yang kita lakukan itu menjadi haram ketika dana itu digunakan untuk aksi-aksi teror begitu. Jadi kalau infak harus jelas dulu kepada siapa, kepada lembaga apa, profilnya harus jelas begitu. Ya kan, jangan sampai kita melakukan infak-infak, sodako-sodako kepada lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan yang tidak jelas, hanya sebatas mengklaim untuk orang duafa, kaum fakir, kaum miskin, anak yatim dan sebagainya begitu. Ini saya kira nanti kaitannya dengan hukum fikih begitu. Apakah boleh berinfak ke sebuah lembaga yang tidak jelas penggunaannya begitu kan ya. Padahal di dalam syariat Islam kalau kita bersedekah, berinfak itu harus jelas penerimanya siapa begitu kan ya. Dalam zakat saja ada 8 asnaf gitu kan. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan daripada Bu Rahma. Kemudian hubungan antara ISIS, Al-Qaeda dan Taliban ini adalah sangat beda. Jadi kalau Taliban ini semacam seperti perjuangan rakyat Afghanistan yang menginginkan kemerdekaan begitu. Mereka tidak ada kaitannya dengan ISIS ya kan, kemudian Al-Qaeda gitu ya. Kalau ISIS adalah membangun sistem kekhalifaan ya, kekhalifaan di seluruh dunia, makanya mereka mendeklarasikan diri sebagai Islamic State, jadi negara Islam gitu kan ya. Jadi itu kemudian maka dulu ketika ISIS yang dipimpin oleh Al-Baghdadi itu ya, itu kemudian menawarkan kepada Taliban untuk berbaiat, tapi Taliban menolak keras, kami tidak sealiran, jadi kami tidak menghendaki sistem kekhalifan. Itu jawaban daripada pemimpin Taliban pertama kali, yaitu Mullah Omar gitu ya. Jadi itu begitu juga pernah Hizbut Tahrir menawarkan kepada Mullah Umar ya kan. Jadi kalau setuju terhadap kekhalifahan, maka mereka akan mendukung ya, gerakan Hizbut Tahrir ini, tetapi ditolak juga begitu. Jadi ini berbeda antara ISIS, Al-Qaeda dan Taliban gitu. Jadi Taliban itu adalah murni perjuangan rakyat Afghanistan yang menghendaki kemerdekaan setelah lama dikuasai oleh bangsa-bangsa asing, termasuk Inggris ya, kemudian Uni Soviet dan juga Amerika. Nah sekarang ini adalah murni hasil perjuangan atau kemerdekaan daripada rakyat Taliban gitu ya, atau rakyat Afghanistan. Nah, lalu bagaimana reaksi pemerintah Indonesia terhadap kemenangan ini? Saya kira juga harus menyambut baik begitu. Jadi selama ini kan sudah ada hubungan baik diplomatik antara Afghanistan dengan pemerintah Indonesia. Dulu Presiden Jokowi adalah presiden Asia satu-satunya di Asia, bahkan dunia barangkali ya, yang berani datang ke Afghanistan begitu. Ya kan, padahal situasi tahu ya kan di sana masih ada peperangan dan sebagainya, tapi Presiden Jokowi datang ke sana untuk membangun kerjasama diplomatik, perjanjian damai ya, kemudian juga ekonomi. Jadi ada proyek-proyek Indonesia di Afghanistan. Oleh karena itu, dengan beralihnya dari presiden atau pemimpin Ashraf Ghani kemudian ke Abdul Ghani Baradar itu ya, itu saya kira nggak ada masalah, tetap saja bisa dilanjutkan hubungan diplomatik, hubungan ekonomi, hubungan pertukaran pelajar dan juga hubungan ulama begitu kan ya, karena banyak santri-santri mahasiswa Afghanistan yang masih berada di pondok-pondok pesantren di Nahdlatul Ulama gitu ya Mas ya. Kemudian terkait dengan masalah pengungsi, kalau yuridiksi pengungsi itu bukan yuridiksi pemerintah Indonesia, jadi pemerintah Indonesia tidak bisa mengembalikan ke sana. Itu ada lembaga dunia namanya UNHCR gitu ya. Jadi ya tergantung UNHCR gitu ya, mereka mau mengembalikan atau bagaimana itu tergantung daripada lembaga PBB yang disebut dengan UNHCR. Jadi itu Mas. Baik, itu beberapa pertanyaan yang sudah masuk oleh sahabat-sahabat lewat WA di 0811 309 1009.
Saya coba cek lagi ke redaksi, apakah ada susulan pertanyaan Nabila Kanza? Oke, baik. Saya cek lewat SMS di 0811 309 1009. Ini ada satu pertanyaan yang masuk dari Bu Vina yang ada di kawasan Bluru. Pertanyaannya begini, kalau di Afghanistan itu apakah nanti hak-hak sejak dikuasai oleh Taliban, ini maksudnya ini ya, apakah hak-hak perempuan nanti juga akan sama seperti rezim Taliban sebelumnya, di mana banyak dikurangi. Terus kemudian kalau Anda melihat apakah Taliban sekarang ini lebih demokratis dibandingkan yang dulu. Baik, terima kasih Bu Vina yang ada di Bluru. Tanggapannya nih Kang Dira? Ya, kalau melihat deklarasi atau pernyataan sikap daripada pemimpin Taliban yang baru menerima atau mendapatkan kemenangan ya kemarin, itu setidaknya ada 4 poin yang saya catat. Yang pertama adalah tidak akan memerangi negara-negara lain. Itu yang pertama. Artinya dari sini dia punya aspek ingin damai dengan negara yang lain, negara-negara tetangga, negara lain termasuk Amerika ya dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak ingin Afghanistan dijadikan sebagai tempat atau medan pertempuran, peperangan. Ya, kita tahu bahwa pertempuran blok barat, blok timur ya kan selalu di Afghanistan gitu ya. Artinya mereka ingin damai, ingin membangun begitu. Kemudian yang ketiga itu adalah memberikan hak kepada perempuan untuk bisa bekerja, untuk bisa sekolah. Nah, ini menurut saya ini adalah hak dasar ya daripada perempuan. Jadi mereka harus diperlakukan sama, equal, sama dengan laki-laki. Mereka harus bisa bekerja, mereka harus bisa belajar dan lain sebagainya. Kalau Taliban yang dulu, yang Mullah Umar itu kan dikendalikan oleh Osama bin Laden gitu ya. Jadi mereka masih kesusupan atau masih terpengaruh dengan ajaran Salafi Wahabi yang mereka menghendaki seorang perempuan tidak boleh beraktivitas apapun kecuali hanya di rumah begitu, ya kan? Yang kita tahu bahwa masa lalu Arab Saudi kan juga menerapkan sistem Wahabisme itu, ya kan? Kemudian sekarang melalui pangeran siapa itu MBS itu, ya kan? Itu kan sudah mulai diperbolehkan seorang wanita nyetir mobil, seorang wanita bekerja, ya kan, mendatangi tempat publik dan sebagainya. Saya kira ini 4 poin yang dinyatakan di dalam kemenangan yang pertama itu atulah artinya ada pesan bahwa jangan khawatir, kami akan menerapkan aturan sesuai dengan peraturan agama, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, karena Ahlussunnah wal Jamaah juga tidak atau Sunni ya kan tidak melarang seorang wanita untuk bekerja, bersekolah dan lain sebagainya gitu loh Mas. Jadi saya kira ini adalah murni kehendak ya atau masyarakat atau bangsa Afghanistan gitu ya. Jadi itu. Jadi kalau karena itu menurut saya bahwa Afghanistan yang sekarang ini tentunya lebih demokratis begitu. Jadi mereka tidak seperti yang dulu. Jadi itu Mas kira-kira. Baik, ada rencana mungkin kalau dari pengamatan Anda ada pemilu nggak di sana nanti? Ini yang kalau sistem pemilu itu kan berarti kan mengacu kepada sistem demokratis gitu ya. Jadi ya tentu kita melihat ya kan kalau misalnya mereka menggunakan sistem demokratis mereka akan ada pemilu, kecuali kalau sistem monarki kerajaan tidak akan ada pemilu gitu loh Mas. Kalau menurut saya sih kemungkinan akan ada pemilu gitu. Baik, oke. Kemudian kalau dalam kondisi ini ya, apalagi kalau saya lihat dari beberapa literatur yang ada, Afghanistan ini kan satu di antara negara di Asia Selatan, ternyata bukan Timur Tengah, di Asia Selatan yang jangkauannya juga luas begitu ya. Maksudnya itu wilayahnya luas dan berbatasan dengan beberapa negara-negara seperti Pakistan, Tajikistan, kemudian ada beberapa bagian kecil yang berbatasan dengan Tiongkok, Cina, terus ada Turkmenistan, ada Iran. Nah, kalau Anda melihat ke depannya apakah negara-negara yang berbatasan itu akan mungkin berebut pengaruh begitu terhadap pemimpin Taliban yang sekarang?
Ya, kalau soal hubungan bilateral, ya G2G, hubungan antara pemerintah dengan pemerintah, hubungan antara negara dengan negara, itu kan tergantung kepentingan daripada masyarakat atau bangsa itu sendiri ya. Contoh Indonesia misalnya sudah ada kerjasama pembangunan juga dengan pemerintah Taliban sebelum pemerintah Afghanistan gitu kan ya. Bahkan ketika Taliban meraih kemenangan, kemudian deklarasi, kan sudah siap itu kayak Uni Soviet bekerja sama, kemudian China juga ingin investasi, ingin kerjasama. Saya kira itu akan terjadi juga dengan pemerintah Pakistan, dengan India, dengan yang lainnya. Prinsipnya adalah negara membangun kalau ada perdamaian atau ada jaminan keamanan, perlindungan begitu. Jadi saya kira itu Mas. Jadi saya pasti akan terjadi hubungan yang baik begitu. Jadi kalau sudah diklaim sebagai negara teroris kan beda lagi gitu ya, seperti Islamic State itu ya. Jadi ya itu. Iya, kalau saya melihat beberapa negara yang lain sih, khususnya di Eropa dan di US sendiri, memang kelihatannya seperti wait and see begitu ya, menunggu dan melihat sampai sejauh mana ini gitu ya. Karena kalau menurut penilaian mereka, kalau melihat dari rekam jejaknya Taliban sih mungkin masih istilahnya mereka menilai masih ada relevansinya dengan teroris begitu ya. Tapi mungkin seperti yang jenengan tadi sampaikan, mungkin itu Taliban yang dulu kan bisa dikatakan berbeda dengan yang sekarang. Tapi ya mungkin ada beberapa orang yang mungkin memiliki paham yang radikal gitu ya, memaknai kemenangan Taliban di Afghanistan ini adalah merupakan kemenangan teroris. Padahal kan beda lah istilahnya kalau tadi menurut yang tadi jenengan sampaikan seperti itu yang Diro ya. Ya. Baik, Kang Diro, tidak terasa ini sudah hampir mendekat ke jam 2 sore. Sebelum kita sudahi, ada beberapa poin yang disampaikan ini seputar Taliban, kemenangan Taliban di Afghanistan, dan mungkin juga tergantung kita mensikapinya. Jangan sampai kita mensikapinya ini adalah merupakan sebuah kemenangan teroris begitu ya. Monggo Kang Dira. Ya, baik, terima kasih Mas Panji. Ini tadi Ngaji Hukum lebih banyak berbicara soal Taliban gitu ya, jadi Afghanistan gitu ya. Padahal message atau pesan daripada Ngaji Hukum ini sendiri adalah kita jangan sampai punya image bahwa kemenangan Taliban ini adalah merupakan kemenangan terorisme begitu. Jadi itu sebenarnya tidak seperti itu, bahwa kemenangan Taliban itu adalah murni kemerdekaan, kemenangan dari rakyat Afghanistan begitu kan ya. Nah, hal seperti ini penting untuk disampaikan ke seluruh warga negara Indonesia, ya kan, karena apa? Nanti mungkin akan ada narasi-narasi melalui media sosial, internet dan sebagainya terkait dengan ini pesan-pesan teror ya, bahwa ternyata terorisme bisa menguasai sebuah negara dan lain sebagainya begitu ya. Karena itu, kalau ada pesan-pesan seperti itu yang mengarah kepada rasa kebencian, permusuhan, anarki, ya, kebencian sara gitu kan ya, maka itu abaikan saja begitu. Karena kalau kita tarik dengan Undang-Undang ITE, hal yang demikian itu bertentangan atau melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, ya, yang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu yang berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan begitu. Jadi itu ITE-nya itu belum undang-undang terorismenya begitu. Jadi seseorang yang menakut-nakuti ya orang lain ya dan sebagainya itu juga nanti akan dikenakan undang-undang terorisme. Apalagi sekarang pemerintah Indonesia itu giat-giatnya ya membersihkan jaringan terorisme. Oleh karena itu kemarin 2 hari yang lalu ada penangkapan orang-orang yang terindikasi sebagai jaringan terorisme ya, yang di desa di Sedati Gede itu ya Mas ya. Jadi itu merupakan sisa-sisa kelompok-kelompok terorisme. Jadi Densus 88 anti teror
dan juga BNPT gitu ya, dan juga PPATK itu sudah punya catatan-catatan orang-orang siapa saja kelompoknya, apa saja golongannya, siapa saja orangnya, itu lagi dikejar semuanya, ya kan? Sehingga kita ketika ada penangkapan seperti itu, ya itu memang tugas daripada aparat penegak hukum gitu kan ya. Dulu pernah kita sampaikan bahwa di Jawa Timur saja itu kurang lebih 3.000 atau 5.000 begitu orang-orang yang yang masih akan dikejar, ditangkap. Karena konteks jaringan atau terorisme itu harus diambil sampai ke akar-akarnya begitu. Ya, jangan sampai tersisa sama sekali. Kalau ada tersisa, maka dia akan mengembang karena dia punya keahlian untuk membentuk sebuah sel-sel atau jaringan-jaringan begitu, seperti kanker gitu Mas ya. Jadi itu ya kan. Kemudian berikutnya adalah karena di Afghanistan rakyat atau Taliban ya atau rakyat Afghanistan itu paham akidahnya Maturidiyah, kemudian fikihnya itu menggunakan Hanafiyah, maka mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan insya Allah mereka adalah orang yang suka damai. Ketika bicara soal Ahlus Sunnah wal Jamaah, Rasulullah SAW sendiri juga sudah bersabda ya, Allah tidak akan pernah mengumpulkan umatku dalam kesesatan. Jika kalian melihat perbedaan, maka wajib bagi kalian semuanya bersama dengan golongan yang terbanyak. Melihat daripada hadis ini, yang nas-nas al-hadis ini, saya yakin orang yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka adalah suka damai, suka berinteraksi ya dengan masyarakat yang lainnya, punya sikap yang tasamuh ya kan, yang punya sifat tawassut dan lain sebagainya. Jadi kita nggak usah curiga ya kan, kita berdoa saja mudah-mudahan Afghanistan menjadi negara yang damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira itu Mas. Baik, mudah-mudahan seperti itu, dan kita kalau melihat negara-negara Islam gitu damai gitu rasanya senang gitu ya. Karena ada sisi istilahnya itu sisi kedekatan ya antara kita dengan mereka. Dan kita tahu bahwasanya perang di Afghanistan ini kan sudah berpuluh-puluh tahun ya, dan ya mudah-mudahan ke depan ini dengan siapapun nanti yang berkuasa, ya Afghanistan akan menjadi negara yang lebih damai, dan efeknya juga dari sisi internal pemerintah kita dan juga genap masyarakat ini juga bisa terus memerangi terorisme, dan kalau bisa sih tidak ada terorisme di negara kita dalam bentuk apapun. Amin ya rabbal alamin. Baik, matur nuwun Kang Diro untuk waktunya, sukses untuk aktivitasnya, salam juga untuk keluarga, salam sehat selalu Kang Diro. Sampai jumpa, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah ikuti program Ngaji Hukum dengan tema Awasi Narasi Kemenangan Taliban bersama Sudiro Husodo SHI SHMH MKN, Sekretaris LPBH NU Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo. Program ini Anda bisa ikuti hari Sabtu mendatang mulai jam 1 sampai jam 4 sore. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji pamit, terima kasih, selamat berakhir pekan, sampai jumpa, assalamualaikum.